kita melakukan pembahasan, mencari apa yang kita bahas di depan. Tuduhing sastra kalawan gending. Nah, artinya apa? Petunjuk sastra dengan gending itu hubungannya apa? Syukur lamun samyo rujuk. Artinya apa? Bersyukur jika kita rujuk. Rujuk itu artinya apa? Kita cocok. Kalau kita matuk dengan apa yang kita sampaikan, syukur. Kalaupun tidak juga tidak masalah, nggak ada masalah. Mufakat ing akadah, artinya apa? Disetujui juga oleh orang banyak. Apa? Sastra Arab lawan luhur asalipun. Sastra Arab, Jawa, luhur asalipun. Artinya apa? Bagi kita khususnya Sultan Agung, sastra Arab dan Jawa itu bukan diginikan, Pak. Kan seringnya sekarang ini kalau saya melihat di medsos itu, Jawa dengan Arab ini sering dibentrok-bentrokkan. Di Sultan Agung itu dicari harmoni, Pak. Makanya apa istilahnya? Arab digarap, Jawa digowo. Arab digarap artinya apa? Sesuatu yang ada di sana ketika masuk di Nusantara ini masih perlu kita olah dulu. Sehingga apa? Tidak menimbulkan sesuatu yang kemudian itu bertentangan dengan kebudayaan yang ada di lokal kita. Maka kalau Jawa digowo karena memang sudah merupakan warisan leluhur kita, maka kebudayaan jangan ditinggalkan, harus dibawa. Nah, ini sebenarnya yang mau dimaui oleh Sultan Agung. Kemudian gending wit purbaning akal. Gending ini berakar pada rasa. Purbaning akal artinya mendahului akal. Nanti kalau di Sultan Agungan ini nanti akan kita lihat, kalau tadi sudah dibagikan atau belum di sini. Nanti sudah saya di situ sudah digambarkan, Pak. Hanya memang saya tulis aksara Jawa biar sedikit mengenal aksara Jawa. Tapi nanti akan ada apa? Di situ ada keterangan tentang kedudukan akal budi itu di mana, kedudukan karsa itu di mana, kedudukan rasa di mana. Itu ada di gambar yang kita berikan di sini. Ada namanya apa itu tadi? Jagat walian. Sini. Yang kita sebut dengan apa tadi, Pak? Ini kodok ngemuli leng ngemuli kodok. Kata membungkus liangnya atau liang membungkus kata. Itu yang saya katakan tadi, Pak. Apa? Bawa sungsang bawono balik, Pak. Artinya apa? Di alam sekarang roh ini dibungkus oleh badan. Tapi begitu nanti di alam sana, Pak, roh yang akan membungkus badan kita. Sehingga apa? Kalau roh ini ngopeni raga kita, Pak, sekarang kita ngopeni raga kita, besok di sana roh kita yang akan ngopeni raga kita. Sehingga jangan heran kalau ada orang meninggal kok jasadnya utuh. Karena apa? Karena di dunianya dia ngopeni roh, maka di sana roh ngopeni jasad. Nanti ada tingkatannya untuk sampai kepada yang maha kuasa itu seperti apa, Pak? Sekarang banyak orang yang sudah merasa sampai, tapi ternyata belum, Pak. Belum nyampe. Iya, karena di sini nanti akan ada tahapannya. Ada 7 tahapan laku yang harus dilaksanakan oleh khususnya manusia Jawa untuk menjadi insanul kamil, menjadi manusia paripurna. Kalau dalam watini wazaitun waturusun. Itu sampai yang terakhir itu sebenarnya nanti ada langkah-langkahnya, teknisnya itu ada diajarkan. Jadi akal itu dengan gending lebih dulu mana? Rasa dengan akal itu lebih dulu mana? Nanti diterangkan lagi. Kadya wangkos kang wis kocap ing ngarsi. Artinya kan di depan ini kan sudah ada tembang-tembang sebelumnya yang membahas itu. Bahwa nanti apa? Kita itu ada yang di luar sendiri namanya jasad, masuk ke dalam sedikit nanti ada namanya akal budi, masuk lagi di atas akal budi itu ada karsa atau yang disebut dengan nafsu, Pak. Nafsu itu ada 4, Pak. Ada nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu sufiyah, nafsu mutmainah. Walaupun mutmainah itu disebut nafsu yang sudah tenang, itu pun tetap masih nafsu. Maka kalau ingin ketemu dengan dirinya sendiri, yang disebut dengan roh suci, manusia itu harus melewati 4 nafsu. Maka di Jawa 4 nafsu ini disebut dengan sedulur papat, Pak. Pancernya siapa? Ingsun, Khalifatullah. Ingsun itu ya aku sejati. Lah aku sejati kita ini kadang-kadang ditarik oleh 4 nafsu ini, Pak. Kalau kita ditarik oleh lawamah, maka kita itu rakus, Pak. Mangan, seks, itu lawamah tugasnya. Nafsu amarah, Pak, bikin emosi marah terus, Pak, itu namanya nafsu amarah. Maka dia gambarannya merah, Pak. Ini di kebudayaan Jawa nanti digambarkan wayang-wayang itu, makanya yang mukanya merah itu cenderung temperamen, Pak. Karena warna merah menggambarkan iya. Sebab apa? Orang marah pasti mukanya merah, matanya merah, telinganya merah, dadanya
terus dia giginya, maka Pak Dalang itu kalau gambarkan kayak gitu Pak, Dukoyoyo sinipi gitu, marah yang sangat gitu loh. Netroko cak ngundara andir, netroko cak ngundara andir itu apa? Matanya bergerak itu Pak kalau marah. Itu. Iya, netroko cak ngundara andir. Kalau marah itu kan gitu, matanya sampai seperti terbakar itu. Dan seterusnya itu Pak. Itu. Jadi apa? 4 nafsu itu harus dilalui. Ada nafsu supiah, itu senengnya piknik-piknik Pak. Yang ini Mbah Boy, Mbak ini Mbah Boy. Itu nafsu juga Pak. Senengnya piknik-piknik Pak. Nonton laut, wah senang sekali. Itu pun juga nafsu. Sampai supiah ya. Iya, seneng itu. Apalagi Pak, kalau nafsu mutmainah itu seneng ibadah Pak. Maunya di masjid, maunya sholat, maunya puasa terus sudah mutmainah. Tapi kalau masih dibelenggu oleh 4 nafsu tadi, walaupun termasuk yang terakhir tadi mutmainah Pak, itu pun belum Pak. Belum bisa Pak, belum bisa masuk ke alam rohani kita yang disebut dengan roh suci, atau kalau dalam wayang namanya adalah kon dewa ruci, yaitu apa? Werkudara yang mencoba menemukan jati dirinya, lalu dia menemukan dewa ruci. Dewa ruci itu sebenarnya siapa? Dirinya siapa? Dirinya Werkudara. Maka ruci itu maknanya roh suci. Atau dalam bahasa terminologinya dalam sebuah naskah itu roh kita Pak. Roh kita. Atau roh idofi namanya kalau dalam bahasa Arabnya itu. Roh ilapi kalau bahasa Jawanya, karena orang Jawa nggak bisa bunyi idofi lalu ilapi. Nggak bisa bunyi Ramadan. Ramadan nggak bisa jadi ramelan Pak. Iya, bisanya begitu. Raisa muni Umar ya Mumar. Ridho jadi rela. Iya. Ridho jadi rela di sini, Rilo. Ya, ini dibahasa seperti itu, Pak. Jadi artinya apa? Untuk memasuki ke diri sejati, maka aku sejati itu